aku daripada ke Bali, ke Papua, aku lebih milih ke Kuala Lumpur. Serius, karena lebih... Kalau misalkan lo nggak berbicara bahasa lokal, harganya beda lagi. Pak Menteri, tolong dong tiket sesama Indonesia itu dimurahin supaya pariwisata kita lebih maju. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, beberapa hari yang lalu ya keluar berita mengenai Pak Presiden Republik Indonesia yaitu Pak Joko Widodo telah membuat statement mengenai 11 juta warga Indonesia lebih suka atau lebih senang itu ya mereka liburan di luar negeri. Padahal ya kalau saya pikir-pikir di dalam negeri juga dari Sabang sampai Merauke itu banyak tempat-tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi. Tapi apa ya penyebabnya? Jadi ini ada 3 video yang saya akan sajikan kepada pemirsa mewakili ya untuk menjawab pertanyaan saya. Kenapa orang Indonesia itu suka liburan ke luar negeri? Seperti apa? Yuk! Presiden Joko Widodo mengatakan setidaknya ada 11 juta warga Indonesia yang melancong berlibur. Akhirnya ada, aku bisa stitch. Kalau aku pribadi nih, aku ganti aja lah filternya, ketua banget muka aku. Nah, dan normal nih. Kalau aku sih pribadi, kenapa aku lebih memilih ke luar negeri gitu daripada ke domestik? Jujur karena mahal. Mahal. Jadi tuh aku daripada ke Bali, ke Papua, aku lebih milih ke Kuala Lumpur. Serius, karena lebih masuk akal lah kali harganya ya. Nah, kedua, domestik kan bagusnya cuman alam ya. Alam Indonesia tuh terkenal indah banget, bagus banget. Nah, cuman aku tuh gak suka alam gitu loh. Jadi tuh aku gak nyambung konsepnya. Panas, jadi aku gak mau. Tapi sayangnya suami aku tuh suka banget sama alam. Dia suka sih ngajak aku, yuk kita ke Papua, yuk kita ke Kalimantan yuk. Gue langsung bilang, berapa tiketnya? Terus gue cek, gak usah lah kita kesini aja nih, lebih murah nih harganya. Bisa ngecap paspor. Pokoknya intinya tuh cap paspor udah keren menurut aku. Betul gak sih guys? Lucu dia. Nah intinya tuh kenapa kalau aku ya, kenapa aku lebih suka keluar negeri daripada ke domestik? Intinya tuh mahal. Masa ya? Aku dari Jakarta ke Palembang aja harga tiketnya tuh mirip sama aku dari Jakarta ke Pineng. Lah, mau murahin tiketnya pak, mau murahin gitu loh. Kan jadi orang-orang beramai-ramai ke domestik. Lah ini mahal banget, terus mana sering delay lagi pak. Lelah menunggu pak, lelah. Peace. Jangan marah ya, itu pendapat dia ya, satu kritikan. Ini juga harus didengarkan ya kan. Jadi menurut saya ya Sabang sampai Merauke tuh, waduh, wisata alam tuh banyak sekali tempat-tempat yang menarik, tahu nggak? Ya, tapi mungkin berbeza karena mereka melihat harga tiket itu lebih mahal ya dibandingkan kalau dari tempat Cece ini ke Papua, katanya ke Kalimantan tuh masih murah atau lebih sama dengan dia pergi ke Pineng. Ya, tahu ya Cece, jangankan ke Papua itu untuk liburan, harga makanan di Papua aja mahal. Benar tidak? Oke, lanjut ya. Presiden Joko Widodo mengatakan setidaknya ada 11 juta warga Indonesia yang melancong ya, berlibur ke luar negeri. Kenapa orang Indonesia suka liburan ke luar negeri? Kita diskusi santai aja, soalnya gue juga nggak pakai clip on nih. Menurut gue orang Indonesia kenapa lebih suka liburan ke luar negeri itu alasannya ada 3. Nomor 1, perkara pesawat.
kadang harga tiket pesawat untuk tujuan domestik lebih mahal daripada ke luar negeri. Bukan sama kadang aja sih, ya. sering. Terus udah gitu kualitas maskapai buat penerbangan domestik masih suka bermasalah nih. Ada yang bagasinya hilang, bagasi dibongkar, delay atau misalkan cancel. Jadi orang mikir nih, udahlah gue mahal, terus kualitasnya kayak gitu, ya udahlah gue keluar negeri aja deh. Yang kedua, sistem turisme di Indonesia masih belum tersentralisasi, masih sistem juragan, masih sistem sendiri-sendiri. Nggak usah jauh-jauh, kayak misalkan lu mau naik bus aja deh gitu kan, merek seabrek-abrek tuh. Udah gitu ketika lu lagi nego sama satu supir atau misalkan satu brand, ntar dari samping datang tuh calo-calonya melotot-melotot. Udah bu, sama saya aja bu, bu, sama saya aja bu. Yang lokal aja digituin gak nyaman, apalagi ntar kalau misalkan ada bule yang mencoba naik bus. Ah bule tapi kan gak naik bus bu, ya itu justru anehnya. Kenapa bule gak mau naik bus? Ya karena sistemnya belum ready. Kalau untuk kereta sih nggak bingung ya, cuman ada PT KAI, jadi nggak ribet tuh, mereknya nggak banyak. Kalau misalkan yang lain-lainnya deh, bus atau travel itu kan mereknya seabrek-abrek. Kita aja yang orang lokal kadang bingung mau naik yang mana gitu kan. Jadi ya agak kurang nyaman memang nih untuk liburan dengan destinasi negara sendiri ya. Nah, giliran desentralisasi, nanti berantem tuh juragan A, B, C, D, ribut tuh semua. Makanya gue pas ngeliat juragan 99 mencoba berinovasi gitu ya, gue yakin sih itu pas dia ngerintis si bus ini nih, wah itu di belakang berantemnya sama pesaing-pesaing lain kayak apa itu. Belum lagi julitan-julitan dari brand-brand lain gitu ya, ngapain lo bikin bus seluxury itu, rugi. Taunya orang Indonesia zaman sekarang yang diincar adalah kenyamanan dan keamanan. Nomor 3, tidak semua provinsi di Indonesia melek turisme. Kalau misalkan Bali nggak usah ditanya, Jogja nggak usah ditanya. Tapi banyak provinsi di Indonesia ini yang indah-indah. Tapi pas kita datang ke sana, mungkin treatment dari warga lokalnya belum proper. Masih kayak, siapa nih, pendatang nih. Terus kalau misalkan lo nggak berbicara bahasa lokal, harganya beda lagi. Karena tidak adanya sentralisasi turisme, ya harga asal-asalan sesuai dengan warlocknya aja. Belum lagi kalau misalkan lo nggak setuju dengan harganya, premannya turun. Jadi liburan di negara sendiri tuh kadang nggak nyaman gitu. Kalau misalkan kalian pergi ke destinasi yang mungkin kurang mainstream terhadap turis. Jadi kalau misalkan kita recap permasalahan turisme di Indonesia ada 3 ya. Pertama-tama, kualitas pesawat yang masih minim dan juga terlalu mahal. Kedua, kurangnya sentralisasi turisme. Jadi kita bingung nih gimana kan step by stepnya kalau misalkan mau liburan di negara sendiri. Ketiga, tidak semua provinsi terdevelop untuk turisme, jadi harga masih simpang siur. Terus solusinya gimana tuh? Kalau yang nomor 1 sih gue nggak bisa menolong ya. Gue bukan konglomerat aviasi nih. Kalau misalkan yang nomor 2, mungkin pemerintah bisa ngajak ngobrol ya kepada juragan-juragan setempat. Gimana caranya nih kita bisa sentralisasi turisme, gimana caranya sih biar rapi. Apakah kita harus bikin semacam Jawa Pass gitu kan, kayak Swiss Pass atau Singapura Pass, tapi kita bikin versi per pulau nih, 1 tiket untuk semua jenis kendaraan yang ada di pulau tersebut. Wah, berantem deh tuh juragan-juragan setempat. Terus kalau untuk yang nomor 3, itu sih tergantung plan pemerintah kayaknya ya. Mungkin bisa di planning tuh, provinsi ini mau kita push, provinsi ini mau kita push. Nah, kalau misalkan provinsinya pengen di-push, jangan di-push doang, dilatih juga orang-orang di provinsi tersebut. Gimana sih caranya menjadi tuan rumah untuk para turis. Pemerintahnya mungkin memberikan penyuluhan, rakyatnya juga mau berubah gitu. Emang ini ya, mimpinya kegedean nih. Rakyat mau dengerin pemerintah, pemerintahnya mau bantu rakyat. Ini kan 2 hal yang tapi nggak apa-apa, yang namanya manusia bebas bermimpi. Insya Allah kedepannya turisme di Indonesia bisa lebih maju lagi. Nah, mengenai bagasi yang dicongkel itu, wah udah marak banget ya, tersebar berita-berita ini ya. Nggak hanya orang lokal, bahkan dari negara luar datang ke Indonesia aja, terkadang ya kopernya itu atau bagasinya dicongkel, dibobol begitu. Jadi orang pada takut ya, orang luar aja takut, apalagi orang lokal ya kan. Wah, semoga ada perbaikan ya, dan semoga pemerintah mendengarkan apa pendapat atau saran dari TikTokers ini. Ini orang Indonesia loh, perlu dicatat ya enggak? Tapi beberapa hari yang lalu ada seorang wanita Indonesia ya, dia memberikan saran dan juga kritik dengan pemerintah ya, tapi dengan satsetnya pemerintah langsung berjumpa dengan ibu ini. Seperti apa?
Jom. Pak Menteri, tolong dong tiket sesama Indonesia itu dimurahin supaya pariwisata kita lebih maju. Masyarakat Indonesia kalau liburan nggak perlu ke luar negeri, cukup di Indonesia saja. Ini aku lagi di negeri di atas awan, dimana itu di Toraja. Keren banget guys, nggak usah ke luar negeri ya. I love you Indonesia. Saya terima kasih masukannya, ditonton lebih dari 500.000. Ini semua jeritan dari masyarakat Indonesia dan dunia. Karena bukan hanya di Indonesia, pasca Covid keterbatasan jumlah pesawat. Sekarang jumlah pesawatnya ditambah, ketersediaan kursinya juga meningkat, namun ini memerlukan waktu. Jadi mohon sabar, tapi kami akan bekerja keras. Senin ini kami akan rakor karena masukan dari Ibu dengan Pak Menteri Perhubungan. Mudah-mudahan ini akan direalisasikan segera. Nah, langsung loh dijumpain ya kan. Kita sekarang ini mapping ya. Ada suatu yang menggembirakan Pak Menteri. Jadi utilisasi pesawat itu lebih rendah daripada utilisasi dari penumpang. Artinya keekonomiannya lebih bagus. Nah, saya mengimbau, memang tidak ada larangan untuk sampai batas-batas, tapi dengan dia itu lebih ekonomis, maka harganya jangan mentah-mentah. Lebih profitable mestinya, jadi harganya harus disesuaikan gitu. Jadi guys, pertama penerbangannya sudah ditambah, ketersediaan kursinya sudah meningkat, utilisasinya juga membaik, sehingga keekonomiannya juga membaik. Mestinya kita akan melihat dalam waktu yang singkat tiket-tiket sudah didiskon, terutama yang pulangan dari mudik lebaran ini. Wah, mantap. Satset terus selesai. Nah, begitu caranya menyampaikan kritik dan juga saran, harus mempunyai adab ya kan. Enggak harus menggunakan arogan ya kan. Jadi seolah-olah kita macam preman begitu ya. Dan untuk penerbangan sebenarnya semuanya itu mempunyai masalah yang sama ya. Kemarin juga viral ya, orang Sabah dia mau pulang ke Sabah nih, mau mudik karena lebaran kan. Jadi dia ketinggalan pesawat atau bagaimana karena delay atau bagaimana kan. Jadi dia ngelihat mau beli tiket baru di hari itu mahal sekali begitu kan. Jadi dia buat video dan itu memang gempar. Tapi sama aja ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim yaitu Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 langsung tuh satset buat kerja. Itu gunanya sosial media ya. Kita nggak bisa tuh jumpa dengan pemerintah di depan mata gitu. Pak, saya nggak bisa ini begini enggak. Inilah fungsinya sosial media. Kita mengeluarkan pendapat, saran dan juga kritik apa yang kita nggak puas hati dengan kinerja pemerintah ataupun kerajaan. Kita bisa ungkapkan di sosial media dengan bantuan viral ya, atau orang-orang share sana sini bisa sampai ke pemerintah. Nah, tapi dengan attitude yang bagus dan juga bahasa yang sudah disaring, bukan langsung berarogan begitu kayak preman aja ya kan. Oke, jadi itulah perkongsian saya di video hari ini ya. Sama aja sih sebenarnya ya. Kalau di Malaysia juga orang Malaysia itu lebih suka katanya liburan ke Indonesia. Katanya lebih murah tuh di Indonesia. Indonesia lebih suka liburan ke Malaysia, katanya lebih murah. Yang mana yang satu nih betul ini ya kan? Atau hanya karena ingin cop paspor aja biar nampak keren kayak Cece tadi bilang. Itu pendapat dia, jangan kalian marah. Pemirsa yang nonton ini bagaimana? Lebih suka liburan di dalam negara atau keluar negara? Silahkan jawab di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.